Gue beneran kawin, bro. Sejam lagi menjelang ijab kabul. Gue udah rapi memakai setelan jas putih. Nyokap gue datang dengan wajah sumringah dengan kebaya modern khas Sunda. Duh, Kasep anak mama. Akhirnya kamu nikah juga ya nak. Biar pada diem itu. Mulut tetangga yang suka hibahin kamu homo. Bisa dijamin, nyokap jadi orang paling happy Kiowo hari ini. Nyokap ngebantu ngerapihin pakaian gue. Sambil ngelakuin itu, nyokap mengutarakan harapannya. Taulah harapan apa yang gue maksud. Harapan sejuta ibu-ibu kalau anaknya nikah. Cepet kasih mama cucu yang lucu-lucu ya, Go. Nyokap tersenyum penuh harap. Love you so much, Ma. Gue balik mengecup singkat pipi nyokap kemudian memeluk erat nyokap gue. Gue gak nyangka hari ini akhirnya tiba juga. Ini mungkin bakal jadi halaman terakhir dari kisah sang playboy kelas ikan kakap. Sepeninggalan nyokap, gue duduk sebentar di kasur gue. Setelah nyokap keluar, sahabat gue pada masuk ke kamar. Mereka kelihatan gak kalah senang ngeliat gue yang bentar lagi melepas masa lajang. Go, selamat ya. Semoga ini jadi wanita yang terakhir buat lo. Ucap Ilham seraya menepuk pundak gue. Terkesan menyindir, berkedok ucapan selamat. Amin. Kampret juga lu Ham. Hahaha. Tangan gue sama Ilham saling adu tos. Sedangkan di waktu yang sama, Damar datang dengan senyum isengnya. Dia ini manusia yang bikin gue menjomblo lama. Dia udah ngerebut cewek yang pengen gue seriusin. Tapi gak apa-apa, itu udah jadi cerita lama. Gue udah nutup lembaran cerita itu. Udah berlapang dada gue. Cie, yang akhirnya kawin juga. Semoga lancar ya Go, malam pertamanya. Pasti lancar lah. Udah pakar kan gue melalui lika-liku perkasuran. Siap tempur banget nih kayaknya si bapak. Gak tahu kenapa, gue langsung meluk Damar. Rasanya gue lega aja gitu pas pelukan sama dia. Kalau selama ini gue suka berantem kayak kucing sama tikus, sekarang udah beda. Sekarang kayak Teletubbies. Gas, lu gak mau apa meluk gue atau ngomong sesuatu gitu? Diem-diem bayi di pojokan. Tegur gue ke Bagas yang cuma diem di depan pintu. Kampret emang. Pas dia nikah sama Saras, kayaknya gue yang paling excited. Giliran gue mau nikah aja dia cuma diem. Bagas tertawa pelan. Pesan gue cuma satu Go. Entar pas ijab, yuhu, Om Virgo, cie mau kawin. Buset. Gue sama yang lain langsung nutup kuping pas denger suara si tuyul yang datang seenaknya. Belum juga bapaknya kelar ngomong ke gue, dia udah nyosor aja. Om Igo, Haira datang melompat memeluk gue. Bikin badan gue yang tadinya duduk manis di atas kasur, hampir jatuh kejengkang ke belakang. Gue perhatiin penampilan dia hari ini agak feminim. Tumbenan amat pakai kebaya. Roknya sama kayak batik yang dipakai Bagas. Rupanya batik couple toh. Lucu juga. Bisa nih jadi role model gue ntar kalau pas nikah pakai baju samaan. Aduh, badan lu berat Rah. Keluh gue ketika badan si tuyul ini sengaja jadiin badan gue sebagai tumpuan. Hehehe, maaf Om. Soalnya Rara semangat banget. Ucap Haira dengan tawa khasnya yang cempreng. Gue gak yakin dia bilang itu tanpa ada maunya. Tumben lu ngomong gitu. Ada maunya ya? Yakin nih, gak ada bakso di balik mie ayam. Tatap gue curiga. Ya enggak dong Om. Rara udah jadi anak yang baik dan manis. Dia menggeleng cepat sambil mengedip-ngedipkan matanya biar terkesan manis. Yakin gak minta uang amplop nikahan gue nih?
Jangan sampai gue lihat lu berdiri di dekat kotak amplop tamu ya. Ah, enggak kok Om. Rara gak minta apa-apa. Om tenang aja, hihihi. Gue megang kening dia buat mastiin nih bocah gak lagi error. Gue makin gak percaya sama omongan dia. Bukan Haira namanya kalau gak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Benar, jujur, lu gak usah bohong. Gue udah kenal lu dari orok. Gak usah tipu-tipu gue dengan muka so imut lu. Kata gue sambil menggelitik badan Haira biar menjauh dari gue. Dia langsung tertawa ngakak saking gelinya. Kok tua? Tahu, ralat gue. Hehehe. Kok Om Iko tahu aja sih? Tapi tenang aja Om, permintaan Haira gak besar kok. Swear tekewer-kewer deh. Haira mengangkat kedua jarinya buat meyakinkan gue. Emang mau minta apaan Rara? Dia menggaruk dengkulnya sebentar. Agak jauh ya arah garukannya. Kemudian Rara ngomong ke gue soal permintaannya. Om beneran mau kasih apapun yang Rara minta? Asal jangan minta ikut pas gue mau honeymoonan. Canda gue yang bikin teman-teman gue yang lain ikutan ngakak. Kedua jari telunjuknya ia satukan satu sama lain seraya berucap malu yang dibuat-buat. Om, nanti kalau Om udah kawin, jangan pelit-pelit ya Om sama uangnya. Tetap jadi Om Virgo yang Rara kenal ya, yang suka jajanin Rara. Oke? Selesai ngomong, Rara langsung lari keluar dari kamar. Gue melirik Bagas selaku bapak yang ngedidik Rara jadi tukang palak uang gue. Tuh kan, anak lu tugas. Dari orok kerjanya morotin uang gue mulu. Untung gue tajir. Coba kalau enggak, udah tidur di emperan toko gue. Ilham dan Damar ngakak ngedenger ucapan gue barusan. Bapaknya malah ngebelain si Tuyul. Lagian sih lu dari kecil ngebiasain nurutin maunya Rara. Kan dia jadi ketagihan sampai gede. Salah siapa? Nah, bener tuh kata Bagas. Siapa juga yang pas Rara kecil suka jajanin ini itu. Baru nyaho kan lu pas dia udah gede. Ucap si Damar yang ikut-ikutan mojokin gue. Untung si Ilham belain gue. Itu sih tadinya. Gue pikir dia mau belain gue. Ternyata malah sama aja. Jangan kayak gitulah. Virgo kayak gitu karena dia sayang sama anak lu Gas. Kan anak lu itu calon ratunya Virgo. Udah di lobi dari Haira masih ingusan. Hahaha. Yo ingat tuh Go. Ingat, omongan kan doa ya. Doa apaan? Rara udah kayak ponakan yang gue rawat dan besarkan seperti anak sendiri. Ponakan apa rawat jodoh dari lahir? Hahaha. Berkat omongan Ilham barusan, satu bantal guling melayang indah ke mukanya yang udah kebapak-bapaan, padahal belum punya anak. Anjir, itu kan pas dia masih kecil. Lagian gue cuma bercanda. Ya kali gitu gue nikahin si Haira. Berarti gue jadi menantunya Bagas sahabat gue dong. Terus kalau gue punya anak, si Bagas jadi kakek dong. Buset dah. Ngebayanginnya aja gue gak kuat. Pokoknya itu gak mungkin. Mustahil. Entar kalau jadi sinetron judulnya Sohibku adalah mertuaku gitu. Jijik, asli. Gak kebayang gue nongkrong sama mertua sendiri. Waktu udah menunjukkan pukul 9.30. Artinya sudah saatnya acara pernikahan dimulai. Tapi rombongan mempelai wanita gak kunjung datang. Gue udah berulang kali menghubungi Vita dan keluarganya. Bahkan sekeluarga gue udah panik aja. Apalagi nyokap yang udah khawatir gak karuan. Mah, duduk dulu atuh. Jangan seliweran. Nanti mama capek. Mungkin di jalan lagi macet. Mama kan tahu ini hari Sabtu. Jadi pasti macet parah lah. Santai mah. Gue berusaha menenangkan nyokap. Padahal hati gue sendiri geradakan panik. Minum dulu tante. Saras memberikan minuman ke nyokap yang udah duduk lemas.
Makasih, Sar. Udah hampir 2 jam berlalu, tapi Vita bener-bener gak muncul. Gue yang udah kegerahan plus panik udah ngelepasin jas gue. Dalam kondisi kayak gini, gue gak mungkin diem dong. Gue meraih kunci mobil yang ada di meja kamar. Niatnya sih mau cari Revita. Gue gak bisa tinggal diam lagi. Soalnya ini udah gak bisa dibilang telat lagi. Ini udah lama banget, tapi keluarga Revita gak nongol juga. Mau kemana, Go? Tanya kakak gue yang ikut gelisah. Pertanyaan dia gak gue gubris. Gue terus berjalan, tanpa memperdulikan yang lain. Bahkan gue berjalan melewati para tamu undangan yang udah berisik sejak tadi saking lamanya nunggu calon mempelai wanita. Belum sempat gue membuka pintu mobil, sebuah pesan masuk membuat ponsel gue bergetar. Melihat nama calon istri gue di layar handphone, gue membuka dengan cepat pesan itu. Revita. Kak, sorry banget sebelumnya. Maaf kak, kalau gue gak bisa datang di acara pernikahan kita. Kalau boleh jujur, kakak itu baik banget. Cuma Vita rasa kakak berhak dapetin cewek yang emang pantas buat jadi istri dan ibu dari anak-anak kakak. Maaf kak, bukan tanpa alasan aku batalin pernikahan kita. Hanya saja, Vita lagi hamil 2 bulan kak. Ini anak dari mantan pacar Vita. Vita gak mau ngebohongin kakak lagi. Cepat atau lambat, pasti kebohongan Vita terbongkar. Vita gak mau itu jadi penghancur rumah tangga kita nantinya. Sorry kak, please, maafin Vita. Semoga beruntung kak sama kisah cinta kakak. Gue yang membaca itu dalam hitungan detik langsung lemas. Gue menyandarkan tubuh gue di pintu mobil. Sial, gagal lagi gue. Kenapa kisah cinta gue gini banget sih? Udah ditinggal kawin sama mantan, sekarang malah ditinggal pergi sama calon istri. Udah jatuh ketimpa buah durian juga. Bangsat. Gue menendang ban mobil gue, mengacak rambut yang tadinya tertata rapi jadi aut-autan gak jelas. Raut malu dan kecewa di wajah nyokap udah bisa gue bayangin. Ini bakal jadi pukulan terberat buat nyokap. Apalagi udah ngundang kenalannya yang dari kalangan penting. Gak bisa gini. Gue harus cari cara biar nyokap gak dipermaluin. Gue menenangkan diri kemudian masuk ke dalam rumah yang udah didekorasi sedemikian rupa buat nikahan. Batin gue terus bergemuruh. Gue bingung gimana harus ngomong ke nyokap. Gak mungkin gue bilang kalau pernikahan gue batal. Apalagi mengingat kondisi jantung nyokap yang lemah. Gimana nih? Masa gue batalin sih? Kalau gue batal nikah sih gak apa-apa. Gue mah bisa nahan rasa malu. Orang gue malah sering malu-maluin. Tapi gimana sama nyokap ya? Baru aja gue ngomong gitu, ternyata pas gue masuk ke dalam rumah, suasana lagi ramai karena nyokap yang ditemukan jatuh pingsan di lantai. Nyokap diantar ke kamarnya dulu. Mata gue melihat handphone milik nyokap yang tergeletak. Ternyata gak cuma ngirim pesan ke gue. Revita juga ngirim pesan pembatalan pernikahan ke nyokap. Gue berdiri sedih melihat nyokap yang terbaring gak sadarkan diri. Tatapan kecewa yang diberikan keluarga besar membuat gue memutuskan untuk keluar dari kamar. Dari lantai 2 rumah, gue melihat para tamu undangan yang belum tahu apapun tentang pembatalan pernikahan gue. Harusnya sih pernikahan ini masih bisa jalan kalau ada calon pengganti Revita. Gak apa-apa deh gue nikah kontrak, terus gue bayar kalau ada yang bersedia. Itu lebih mending daripada ngeliat nyokap dipermaluin pas bangun dari pingsannya. Sampai seketika, sebuah ide gila muncul di otak yang kurang cemerlang. Apa gue cari calon istri pengganti aja ya? Yang datang di acara ini kan ada ratusan orang. Masa iya, satu pun gak ada yang mau gue jadiin bini? Biasanya pada ngejar-ngejar gue juga. Tapi siapa anjir? Efek pikiran yang kalut, gue gak lagi berpikir jernih. Mata gue menjelajahi seluruh ruangan acara.
Banyak wanita cantik dan menarik, tapi nggak satu pun yang bikin gue pengen nikahin salah satu dari mereka. Maksud gue, dalam situasi kayak gini, perempuan mana yang bisa gue pilih jadi istri pengganti? Gue bahkan nggak tahu karakter mereka. Sampai akhirnya, mata gue berhenti di satu titik, di mana ada Rara yang lagi memegang piring yang penuh makanan. Padahal acara aja belum dimulai, udah main makan aja tuh bocah tuyul. Gak mungkin dia, Go. Dia masih bocil ingusan. Terlalu muda buat jadi istri. Gue menepis pikiran gue, berbalik badan ngebelakangin dia. Tapi baru beberapa langkah kaki gue kembali berhenti. Teringat omongan dia di supermarket malam itu. Om, kalau butuh bantuan apapun, bilang ke Rara. Rara pasti bantu. Itu dia. Cuma Rara yang bisa gue harapin sekarang. Rasa malu, harga diri dan reputasi keluarga menjadi momok mengerikan buat gue. Rara, panggil gue, memegang pergelangan tangannya. Tapi lihat, apa yang gue lakuin sekarang? Gue malah berdiri di depan cewek belasan tahun ini. Oi, kenapa nih om? Kok ada di sini? Lah, bukannya manten harusnya di dalam om? Rah, lu bilang mau bantuin gue kan waktu itu di supermarket? Iya, terus? Dibanding dengerin gue yang ngos-ngosan, Rara lebih peduli sama makanan di piringnya yang belum habis. Kalau gitu, untuk kali ini aja, om mau minta tolong kerjasamanya ya. Minta tolong apaan nih om? Gue menarik Rara mendekat, kemudian membisikkan rencana gue. Om gila ya? Pekiknya heboh. Gue spontan tutup mulut dia, terus ngajak dia ke tempat sepi. Rara belum kelar makannya. Sayang tuh mau bazir. Oceh Haira saat gue menarik tangannya. Rah, gue nawarin lu ginian bukan buat cuma-cuma. Gue serius. Rara masih memasang wajah jahilnya. Om habis kesambet apaan? Calon istri gue kabur pagi ini. Sementara nyokap gue jatuh pingsan sampai sekarang belum sadar. Gue gak cari istri buat bener-bener gue jadiin istri, Rah. Gue beneran udah buntu. Butuh pengganti buat amanin keadaan. Gue berbicara lebih tegas, membuat Rara terdiam pada akhirnya. Tapi, kenapa harus Rara, Om? Karena cuma Rara pilihan yang tersedia. Atau gini deh, gini aja, Rara boleh minta apapun setelah kita nikah. Jajan seblak sampai puas, gue ngangguk. Sampai Rara jadi nenek-nenek juga boleh. Satu lagi, Om janji gak bakal ngapa-ngapain Rara. Gimana? Rara memegang dagunya, berpikir keras. Sebenarnya bukan masalah jajan sepuasnya sih Om. Lu gak percaya sama gue ya, Ra? Rara gak menjawab. Gue anggap sebagai penolakan darinya. Gue berangsur berjalan mundur darinya. Ya udah Ra, kalau gak mau, gak apa-apa. Sorry ya, jadi ngelibatin Rara. Namun baru beberapa langkah, Rara memegang ujung jas gue. Gue menoleh dengan alis terangkat sebelah. Kenapa, Ra? Ini bukan soal Om yang nawarin hal yang Rara suka. Tapi karena Om orangnya, Rara mau. Maksudnya? Rara ngangguk seraya mengusap hidungnya dengan jempol. Ayo nikah Om. Anggap aja gantian sekarang Rara yang nolongin Om. Hihihi. Sekarang gue sama Rara berjalan mendekati Bagas dan Saras. Gimanapun mereka orang tua Rara, gue harus minta izin ke mereka. Ya walau harus nahan malu sampai 7 turunan. Gas, gue mau ngomong. Bagas yang lagi megang gelas minuman, menoleh ke gue. Tatapan matanya mengarah ke tangan gue yang memegang tangan anaknya. Kenapa, Go? Gue menarik nafas dalam-dalam sebelum mengutarakan niat gue.
Gue mau halalin anak lu, Gas. Emang selama ini anak gue haram ya? Canda aja lu, Go. Hahaha. Tawa Bagas berhenti ketika sadar cuma dia yang ketawa sendirian. Sementara gue sama Rara masang muka serius. Gue serius mau nikahin anak lu. Hari ini juga. Gue mau halalin anak lu, Gas. Tembak gue secara barbar. Mentang-mentang yang gue lamar anak sohib gue sendiri. Muncung gue asal ngomong aja apa yang ada di otak gue. Gue gak tahu lagi apa ada yang konslet sama otak gue. Apa otak gue perlu direnovasi apa gimana? Gak ngerti lagi gue. Jeder. Langit bumi bersaksi. Ini kalau lagi adegan sinetron India, dijamin udah ada petir buatan sama adegan zoom muka dari segala penjuru. Gue nunggu reaksi Bagas dan Saras yang dengar kemauan gue buat nikahin anaknya. Rada gila emang permintaan gue. Tapi pertanyaannya, emang gue pernah waras? Bisa kebayangkan reaksi Bagas? Selain punya tampang dingin, dia emang kalau lihatin orang kayak ngajak ribut. Nah, ini tatapan yang lagi dia lakuin ke gue sekarang. Untung nyali gue segede harapan orang tua. Lagi mabok lem tikus lo ya, Go? Apa otak lo kepentok tiang listrik? Hah? Setelah diam doang sejak tadi, Bagas akhirnya buka suara dengan ekspresi datar yang gak mau ketinggalan. Udah beberapa tahun gue gak pernah ngeliat ekspresi itu. Ekspresi kalau dia udah beneran serius sama omongannya. Modal ekspresi gini doang gue udah nelen ludah. Tapi gak mau mundur juga gue. OMG hello, Om Igo beneran mau halalin Rara? Rara membulatkan matanya begitu terkejut. Nih bocah bukannya udah sepakat tadi. Dikira gue sepanjang hidup cuma bisa bercanda apa? Bagas maju selangkah. Keningnya sampai ngerut kayak jeruk kisut. Coba, ngomong apa tadi lo barusan? Ulang coba. Gue kurang denger jelas nih. Bagas nunjuk telinganya. Gue bilang mau nikahin anak lo, Gas. Oke, terus? Ya boleh nggak? Boleh lah harusnya ya. Kita kan sohib. Belum juga gue kelar ngomong, Bagas sudah ngegulung lengan baju batiknya. Lo mau tangan kiri apa kanan? Kanan buat orang yang bosan hidup, kiri buat orang yang mulutnya pengen berhenti ngomong seumur hidup. Yang mana? Atau lo mau keduanya? Bisa Go, gampang itu diatur. Mampus gue. Gue perlahan ngelepasin genggaman tangan gue dari tangan anaknya Bagas. Apalagi pas dia udah pelototin gue. Gila, nyali gue yang tadinya gede perlahan ciut. Tapi gak tahu kenapa, tangan gue di bawah sana langsung digenggam erat sama Haira. Gue menoleh ke belakang buat mastiin dia beneran megang tangan gue ini di depan bapaknya. Om, kalau serius sama Rara, masa dipelototin doang sama papa langsung mundur? Payah nih Om. Pantes gak kawin-kawin. Bisik Rara dari belakang gue. Dia emang udah ngumpet di belakang gue dari tadi. Badannya yang kecil udah ketutupan sama badan gue. Tapi mohon maaf, ini dia gede doang omongnya. Tapi ngadepin bapaknya juga gak berani. Karena Rara aja sampai bilang gitu, gue ya balik maju lagi dong. Ibaratnya dikasih harapan sama anaknya Bagas. Gas lah gue. Bener juga kan kata Haira? Lah iya ngomong-ngomong, kok dia kesannya emang ngebet nikah sama gue? Apa perasaan gue aja ya? Gak mungkin lah, gila. Oke, balik lagi ke situasi terkini di depan rumah gue. Gue balas menggenggam erat tangan Haira. Malah gue terang-terangan tunjukin di depan Bagas. Bagas sudah ngepalin tangannya.
Bentar lagi gue kena tampol ini. Fix. Gue udah siap-siap pas tangannya yang ngepal udah melayang ke arah muka gue. Ya gini nih, kalau nggak dapet anaknya, ya dapet tampolan bapaknya. Mas Bagas, tahan Saras. Dia jadi penengah. Jangan gitu mas, omongin baik-baik. Lagian gak enak banyak orang di sekitar sini. Banyak orang? Kalau gitu, ayo kita gelut di tempat sepi go. Ya gak gitu juga buset si Bagas. Bagas membuang nafasnya begitu berat. Kalau bukan karena Saras, habis gue tadi. Go, lo serius sama anak gue? Gue gak mau ya jadi bapak mertua lo. Secara terang-terangan Bagas nolak gue. Ya emang siapa juga sih yang punya agenda jadi menantu dan mertua sama teman sendiri? Kalau nggak kedesak dan mikirin reputasi keluarga gue juga kayaknya gue anteng aja nggak jadi nikah. Ya serius gas. Emang gue kelihatan lagi bercanda ya? Gue gini-gini juga tahu kapan harus bercanda dan serius. Gila aja lo ngembat anak gue. Bagas mengusap rambutnya yang tertata rapi. Sekarang jadi acak kadul. Mukanya yang putih itu berubah merah karena emosi. Go, Rara itu hasil dari benih gue. Bagas yang frustasi nunjuk dirinya sendiri. Itu dari benih teman lu sendiri. Lu apa enggak? Bagas sampai kehabisan kata-kata pas nunjuk muka gue. Dan jujur, gue nggak berekspektasi dia bakal ngomong gini. Virgo, maaf, tapi kan kamu tahu, Rara masih sekolah juga. Ya walau sebentar lagi lulus, tapi tetap aja nggak bisa go. Cukup aku aja sama Mas Bagas yang nikah muda. Jangan Rara juga. Saras yang tadinya kalem juga jadi ikutan nasehatin gue. Mungkin karena Bagas sudah nggak sanggup berkata-kata. Kami udah tahu go gimana rasanya nikah muda. Di saat emosi masih labil-labilnya, malah harus berumah tangga. Yang kami lakukan dulu adalah suatu kecelakaan. Toh, buat apa kamu nikahin Rara kalau kamu gak serius sama dia? Maaf go. Ucapan Saras menandakan gue ditolak secara halus. Tapi gue belum mau nyerah juga. Masa karena denger kata-kata dari Saras doang, gue langsung nyerah. Ini bukan Virgo namanya kalau berhenti di tengah jalan. Sekali kekeh sama suatu hal, gue harus dapetin hal itu. Itu prinsip gue. Gue mengangkat wajah gue yang kayak tembok gak ada malunya lalu menarik senyum yang gue rasa udah jadi senyum paling tulus dan ikhlas. Gue emang dulunya playboy dan suka main cewek. Gue tahu gue paling brengsek dari antara lu, Ilham dan Damar. Nah itu tahu, masih beraninya lu mau minang anak gue. Tapi gue janji ke kalian berdua. Sekali gue serius sama orang, gue bakal seriusin gas. Emang sekarang gue mau nikahin Rara bukan karena gue suka dan ada rasa cinta sama dia. Cuma gue bisa menjanjikan kalau gue bakal sayang sama dia. Kalian juga tahu gimana sayangnya gue sama anak kalian sejak dulu. Gue berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang muncul kilat di pikiran gue. Cih. Bagas yang dongkol sampai ngeludah ke dekat sepatu gue. Lo pikir gue bego apa go? Lo pikir gue bakal biarin anak gue nikah sama cowok brengsek kayak lo? Lo emang sahabat baik gue. Cuma cukup sebagai sahabat dan saudara gue. Kalau lo pengen lebih dari itu, gue gak mau. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah biarin anak gue nikah sama lo. Jalan dia masih panjang. Gue juga tahu itu, gas. Jalan gue juga masih panjang. Lu kira gue milih dia karena jalan gue pendek? Justru karena gue tahu jalan kita masih sama-sama panjang. Gue mau jadi orang yang nemenin jalan dia. Mau dikata apa juga kayaknya Bagas gak semudah itu percaya sama omongan gue. Gak salah juga sih. Dia jadi saksi gimana brengseknya gue sama cewek-cewek pas SMA dulu. Mau lu sekarang berlutut sujud di kaki gue juga gak bakal gue restuin. Ingat itu go.
Bagas menarik paksa tangan anaknya biar lepas dari gue. Ayo Rah, kita pulang sekarang. Pah, tapi kasihan Om Iko. Sambil ditarik oleh Bagas, Rara masih terus noleh ke arah gue. Saras cuma pasrah ngikutin Bagas dan Rara yang masuk ke dalam mobil. Masuk. Bagas menutup pintu mobil tengah. Gue masih dengar Rara yang berusaha ngebela gue. Dia sampai nurunin jendela mobilnya. Pah, tapi Om Iko beneran sayang juga sama Rara. Sayang sebagai om, bukan yang lain, Ra. Balas Bagas. Rara tetap gak mau diam. Tapi Pak, Rara juga gak terpaksa kok kalau harus jadi pengantin pengganti Om Iko. Papa yang terpaksa. Pak, selama ini Om Iko baik banget sama Rara. Bahkan dibanding Papa, dia lebih sering hadir kan buat Rara. Bagas yang kesel menaruh tangannya di atas atap mobil. Ia menegaskan lagi ke Rara. Kamu tuh masih kecil. Bukan masalah gak boleh sama Om Virgo. Iya, Papa tahu dia baik banget. Tapi kan kamu juga masih harus sekolah. Rara udah gede juga, Pak. Udah umur 19. Kamu tetap bayi di mata Papa. Perdebatan mereka gak sampai di sana. Rara terus ngelirik gue. Kayaknya emang dia kasihan sama gue. Gue yang lihat itu juga gak mungkin cuma diam. Tepat sebelum Bagas mau masuk ke mobilnya, gue beneran datang berlutut di kaki Bagas. Cuma ini yang bisa gue lakuin. Gue gak tahu malu lagi emang. Dan tentu aja, berlutut di depan orang apalagi sahabat gue sendiri itu gak pernah ada dalam kamus hidup gue. Tapi kali ini, gue bener-bener nyingkirin gengsi gue. Minggir lo. Cari cewek lain aja buat jadi calon lo. Bagas berusaha menyingkirkan kakinya yang udah gue pegang. Bisa kebayangkan gimana posisi gue? Gas, please. Ini demi nyokap gue, Gas. Lo inget kan? Waktu kelas 2 SMA, gue pernah gak masuk sekolah 2 minggu gara-gara nyokap kena serangan jantung mendadak. Jadi tolonglah bantu gue, Gas. Sebagai sahabat, gue janji gue bakal bikin anak lo bahagia. Dan gue bakal berusaha sebisa mungkin jadiin dia satu-satunya perempuan di hidup gue. Go, lo berpendidikan dan punya kerjaan bagus. Gak sulit buat lo untuk dapat perempuan pengganti. Yakin gue, ada aja yang mau sama lo. Perihal nyokap lo, gue turut prihatin. Tapi bukan berarti harus sama anak gue kan? Tapi ini beda, Gas. Gue juga gak mungkin asal nikah sama perempuan manapun yang mau sama gue. Terus kenapa Rara? Lo, Bagas sudah siap mau nunjuk gue. Lo udah lama ngincar anak gue ya? Enggak, gila lo ya, Gas. Terus kenapa lo langsung kepikiran anak gue? Ya, karena gue melirik ke arah Rara yang mukanya masih nemplok di jendela mobil. Gue sedikit menunduk. Bukan karena gue gak berani. Kalau disuruh ngomong jujur gini, biasanya gue rada canggung. Karena cuma dia yang bisa bikin gue yakin. Kayak, ya udah gak apa-apa. Bukan sama cewek yang gue suka. Tapi kalau sama anak lo, kayaknya gak masalah. Gue juga sayang kok sama dia. Sayang sebagai apa dulu nih? Sebagai ponakan. Mata Bagas memicing tajam. Dia melirik gue dan Rara secara bergantian. Bagas gak peduli. Dia tetap kekeh sama keputusannya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil. Dia benar-benar udah nutup pintu mobil itu. Gue cuma nunduk frustasi. Rara membuka jendela mobilnya, kemudian melambaikan tangan. Tapi pas ketahuan sama Bagas, kaca mobil itu langsung ditutup lagi. Kampret emang. Bagas melajukan mobilnya. Gue udah stres banget. Kalau bukan Rara, siapa dong yang bakal gue jadiin istri? Apa gue terus terang aja ya ke nyokap? Tapi kalau dia tiba-tiba drop gimana? Aduh, gue makin stres ini. Bukannya apa,
Yang gue pikirin di sini cuma nyokap. Bayangin dia udah lama ngarep gue nikah, udah pamer ke temen-temennya juga. Gue tahu banget tipikal nyokap gue tuh yang gengsinya gede mampus. Denger gue batal nikah aja dia sampai pingsan. Gimana kalau dia sadar dan mikirin pendapat teman-temannya? Runyam ini. Gue membalikkan badan, berjalan lemas menuju rumah gue. Gak ada pilihan lain lagi. Gue emang harus bilang ke tamu yang hadir kalau pernikahan gue batal. Masalah kerugian dana, gue udah gak mikirin itu. Lah, gue kira Bagas sudah cabut tadi. Gue menoleh ke arah Bagas yang mutar balik mobilnya terus turun nyamperin gue. Kenapa, Gas? Ada yang ketinggalan. Bagas narik nafas berat. Kayak kurang ikhlas saja hawanya. Mungkin ini bakal jadi keputusan terberat yang gue buat. Gue harap gue gak nyesel suatu hari nanti. Keputusan apa, Gas? Gue restuin lu sama anak gue. Tapi ingat, jangan sampai lu nyakitin dia. Dan satu hal lagi. Gue masih gak percaya Bagas beneran setuju ngasih anaknya ke gue. Maksud gue, secepat itu dia berubah pikiran. Apaan, Gas? Gue pasti nyanggupin kok. Tanya gue campur rasa senang dan lega. Bagas menarik kerah baju gue kemudian berbisik. Awas lu bikin gue jadi kakek. Habis lu sama gue. Ancamnya yang gak ngasih damage apa-apa ke gue. Anjir, gue kira apaan? Lagian siapa juga yang mau enak-enak sama Rara? Dia telanjang bulat depan gue juga gue gak tertarik. Orang masih kayak bocah gitu kok. Lo seriusan, Gas? Nanya mulu lo. Ntar gue berubah pikiran nyaho aja lo. Gimana? Lo nyanggupin gak syarat gue? Gue salam tangan dia. Lo bisa pegang janji gue. Gue gak bakal ngapa-ngapain anak lo kok. Gue juga tahu dia masih harus lanjut kuliah kan? Gue memeluk Bagas. Rasanya ketakutan gue hilang semua. Thanks, Gas. By the way, lo kenapa akhirnya berubah pikiran? Rahasia. Bagas gak mau kasih tahu alasannya. Saras ikut turun dari mobil. Dia berdiri di samping Bagas. Go, jaga anak aku ya. Oh ya, Rara masih muda, Go. Tolong kamu bimbing ke arah yang benar ya. Pesan Saras, yang bentar lagi jadi ibu mertua gue. Segala gue disuruh didik anaknya ke arah yang benar. Lah hidup gue aja belum benar. Tapi gak apa-apa, semua akan benar pada waktunya. Rara ikut turun dari mobil. Mana langsung lari memeluk gue. Nyampe gue sesek nafas dipeluk dia. Kayak balonku ada 5, soalnya dipegang erat-erat. Rah, lo seneng banget kayaknya mau nikah sama gue. Ledek gue. Seneng lah. Berarti tiap hari om harus jajanin Rara. Terus tiap minggu kita ke bioskop nonton. Rara mau ini itu tinggal tunjuk. Terus om Iko yang bayar ya. Terus uang jajan Rara nambah 5 kali lipat. Yes. Waduh, kalau gini caranya, belum kawin udah gulung tikar gue. Rara ngelompat girang. Dari yang gue tahu selama ini emang dia gak terlalu dibebasin orang tuanya. Makanya sama gue suka seenaknya. Tapi gue tahu alasan yang dia bilang kayaknya bukan sepenuhnya karena itu. Ada hal lain yang ngebuat Rara pengen nikah sama gue. Karena kasihan gak sih? Hidup gue apa sememprihatinkan itu? Iya, terserah Rara aja. Ucap gue sambil memeluk dia. Pas gue lagi pelukan, Bagas masang muka masam. Udahlah dari kecil anaknya lebih dekat sama gue. Pas gede malah gue yang ambil juga. Bagas. Di saat inilah gue bersyukur sekaligus pengen ngeledek Bagas. Gas. Apaan lagi? Jawab Bagas bete. Gue malah nyengir sambil meluk anaknya. Makasih ya Bre, udah punya anak kecepetan. Gue jadi punya jodoh. Bagas auto lepas sepatunya buat nampol kepala gue. Mertuaku sohibku sendiri. Agak lain nih.
Tanpa sadar selama ini, gue udah melakukan investasi ke calon istri gue sejak dini. Gue gak salah, Bagas yang salah punya anak kecepatan. Setelah gue mendapatkan restu dari Bagas sahabat gue, yang bentar lagi berubah status jadi mertua gue membawa Haira ke dalam ruangan ijab kabul. Tentunya setelah sebelumnya dia ganti baju kebaya punya kakak ipar gue. Karena pernikahan kita dadakan, dandanan sama sanggulan rambut dia juga cuma sederhana. Dibuat sesimpel mungkin. Mau gimana lagi? Semuanya serba buru-buru. Dengan jantung yang gugup gak karuan, gue duduk nunggu di kursi yang ada di depan kamar kakak ipar gue. Kaki gue gak bisa diem tenang karena nyokap belum juga sadar. Para tamu undangan juga udah nungguin. Tadi gue nitip pesan buat bilangin ke mereka kalau pernikahan gue ditunda setengah jam. Udah nungguin dalam kondisi panik sejak tadi, pintu kamar kebuka. Di sana muncul Saras yang memegangi tangan Rara. Untuk pertama kalinya, gue ngeliat penampilan Rara yang kelihatan normal. Mungkin efek dia gak bersuara. Coba kalau ngomong dikit, balik lagi jadi minion ngeselin. Tapi to be honest, dia cantik banget. Mukanya bagas banget lagi. Gue berasa nikahin duplikat sohib gue sendiri. Nah lo, kenapa gue jadi muji itu tuyul? Belum juga nikah, pikiran gue mulai gak beres. Gak bisa gini, dia cuma ponakan di mata gue. Karena gue masih terpaku melihat penampilan Rara sampai negur gue yang spontan bikin gue melek sadar lagi. Om Igo, gimana? Cakep gak Rara? Oke kan? Tanya dia yang masih amat santai. Gak ada groginya pisan perasaan. Gue nyengir ngangkat jempol gue tanda kalau dia cakep. Mau gue puji langsung juga gak berani. Soalnya persis di samping Rara, ada si Bagas yang kayak anjing herder. Romanya galak pisan. Gak perlu ngomong, dia memperingati gue lewat mata. Masalah restu dari nyokap, gue gak bisa pikirin itu dulu. Yang penting hari ini gue jadi nikah. Daripada pas sadar nyokap nanggung aib karena batalnya nikah gue, mending mana? Lagian bokap sama kakak gue juga pada setuju. Para tamu undangan udah menunggu dengan resah dan gelisah. Ada yang udah pulang malah saking lamanya. Orang yang ditunjuk sebagai saksi duduk di tempatnya. Begitupun gue dan Bagas yang kini duduk berhadap-hadapan. Gila cuy. Gak pernah terbayang dalam hidup gue kalau orang yang bakal duduk di depan gue pas ngucapin ijab kabul, ya sohib tongkrongan gue sendiri. Lo pada tahu reaksi Damar sama Ilham? Mereka udah kayak ikutan lomba tahan tawa. Kayaknya bahagia banget di atas penderitaan gue. Damar, Ilham dan para istri mereka udah saling ngeliat satu sama lain. Mereka malah sempat gak percaya kalau gue beneran mau nikahin Rara. Padahal selama ini, mereka yang sering ngeledekin gue suaminya Rara. Gini nih, kalau segala hal yang mungkin menurut lo sebuah lelucon, tapi akhirnya kenyataan. Asem-masem. Niatnya bercanda malah dicatat beneran sama malaikat yang kebetulan lewat. Bagas masih lihat gue tanpa senyum. Gak ikhlas banget, perasaan gue aja pak ini ya. Pemimpin akad memulai acara. Gue yang tadinya masih bisa cengar-cengir mendadak keringat dingin. Gimana kagak coy? Gue sekarang salaman sama Bagas. Dalam pikiran gue tuh masih mempertanyakan. Ini seriusan, gue mau jadi mantu sahabat gue sendiri. Gue harus manggil Bagas dengan sebutan papa gitu. Ideu, bayanginnya aja bikin gue pengen ngakak. Plot hidup gue begini amat lah. Bersamaan dengan pengucapan ijab kabul, otak gue malah ngebul parah. Kemana-mana jadinya. Virgo, aku nikah dan kawinkan engkau dengan putriku Haira Aisyah Leksmana binti Bagas Anjar Leksmana, dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gue menarik nafas dalam.
Aku terima nikah dan kawinnya Bagas Anjar. Lah kok jadi Bagas? Bajingan mulut gue. Tamu yang hadir gak kuat nahan ketawa. Apalagi Ilham dan Damar yang auto ngabrut. Rara nyenggol lengan gue. Om gimana sih? Masa mau nikahin Papa Rara? Gue nelan ludah, nyeka keringat gue yang segede butir jagung. Mana Bagas gak ikut ketawa sama sekali. Ini kalau gue sampai salah 3 kali, bisa batal kawin gue. Yang bener Go, baru gini aja lo udah salah. Gimana ntar pas berumah tangga? Komentar Bagas. Akad pun kembali diulangi dengan kalimat Bagas yang sama. Kali ini gue gak akan salah lagi. Yakin. Gue menarik nafas gue dalam-dalam untuk mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas. Bismillah. Semoga ini pilihan terbaik gue. Aku terima nikah dan kawinnya Haira Aisyah Leksmana binti Bagas Anjar Leksmana dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pelong banget habis ngucapin ini. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya pemimpin akad, meminta pendapat dari para saksi. Semua yang hadir mengucapkan kata sah secara kompak. Ada yang masih nahan tawa juga. Gue masih aja ngelek. Gila, ini udah sah beneran gue jadi suami Rara. Bocah yang baru lahir kemarin. Perasaan baru juga gue ambilin rapot dia di sekolah. Gue dan Rara saling bertukar cincin. Rasanya campur aduk pas gue pasangin cincin ke jari manisnya. Padahal pas kecil gue yang jajanin dia. Tangan yang pas kecil gue gandeng kemana-mana karena takut dia hilang dari pandangan gue. Berabekan kalau hilangin anak Bagas. Mana bapaknya kebanyakan kerja. Jatuhnya malah sama gue mulu. Om Iko, Rara mengulurkan tangannya. Gue sempat bingung. Alis gue terangkat. Hah? Kenapa, Ra? Tangan Om Iko mana? Gue baru ngeh pas dia main salam tangan gue. Dan lo pada tahu apa yang gue rasain pas kening Rara nyentuh punggung tangan gue? Bukan, ini bukan adegan romantis kayak istri cium suami. Tapi lebih kayak anak cium tangan bapaknya. Vibes-nya kayak mau pamit main. Mana Rara nyengir-nyengir gak jelas pas nyalam gue. Pengen gue citak aja rasanya. Cuma kan gak enak, ada bapaknya. Gue berusaha nahan tawa. Bukan cuma gue deh. Ilham sama Damar juga nahan tawa pas gue salam tangan Bagas dan Saras. Si Bagas nyampe ngeremas tangan gue. Buset, ini tangan, bukan cucian. Di balik remasan kencang itu terselubung dendam pribadi. Apa coba maksudnya? Entah dia kesal apa gimana, soalnya gara-gara gue dia jadi bapak mertua secepat ini. Ingat janji lo. Awas meleng dikit. Siap-siap lo gue gantung. Bisik Bagas di dekat telinga gue. Gue balas bisikin dia. Sorry Gas, mungkin ini takdir lo juga. Punya anak kecepatan, plus dapat bonus punya menantu kecepatan juga. Doain aja Gas, lo gak jadi aki-aki jalur akselerasi. Remasan Bagas kian kencang. Gue kebiri lo kalau sampai kejadian. Gue ketawa elegan. Mau ngakak kencang masih banyak orang. Lagian gue cuma bercanda. Bisa dimutilasi Bagas kalau gue nyampe bikin cucu buat dia. Janganlah, Rara juga masih sekolah. Gas, lo tenang aja. Lagian anak lo sama sekali bukan tipe gue kok. Gue sayang sama dia. Tapi cuma sebatas rasa sayang om keponakannya. Gitu aja, gak lebih kok. Gue harap lo konsisten sama ucapan lo. Damar datang mukul pelan punggung gue. Wah, udah gila sih lo Go. Anak temen sendiri beneran lo embat. Lo sefrustasi itu dalam menjalani hidup apa gimana Go? Gak cukup di roasting Damar, Fani istrinya juga ikutan. Go, untung gue beneran gak jadi kawin sama lo dulu. Otak lo kayaknya rada kegeser deh. Anak
Anak temen sendiri lu jadiin istri, ucap Fanny yang berdiri di sebelah Damar. Walau gue tetap membalas dengan cengiran, dalam lubuk hati gue ada rasa jengkel. Bajigur, lo pada bisa ngomong seenteng itu karena gak berada di posisi gue. Fanny itu mantan gue. Dulu gue seberkorban itu relain dia nikah sama sahabat gue sendiri. Tapi omongan dia sekarang di waktu yang gak tepat sih. Nyakitin aja. Berbeda dengan Ilham. Dia emang selalu bijak dalam segala hal. Yang paling lurus di tongkrongan kita, Ustadz dadakan. Go, dia salamin tangan gue. Gue selalu ngedukung pilihan lo apapun itu, yang lo anggap baik. Gue juga udah diceritain Bagas soal alasan lo nikahin Rara. Di posisi lo tuh gak enak banget, jadi gue gak bisa mencibir. Bukan gak enak lagi, Ham. Asli, gue udah buntu sampai nekat ngambil jalan ini. Ilham nepuk pundak gue. Gue bangga gue punya sahabat kayak lo. Gue tahu gimana brengseknya lo dari kita berempat. Tapi urusan ibu, lo yang paling top. Lo lakuin ini juga karena rasa sayang lo ke nyokap lo kan? Bela-belain korbanin perasaan, ego dan rasa malu lo sendiri. Thanks Ham. Good luck bro. Gue yakin ini udah takdir Allah. Mungkin nih ya. Waktu itu Bagas gak sengaja ngehamilin Saras juga udah diatur sama yang kuasa. Mungkin Rara emang sengaja hadir ke dunia buat jadi jodoh lo. Ya tapi lewat si Bagas, Tuhan ngelakuin rencananya. Jalanin aja bro. Ini yang terbaik. Percaya sama keputusan lo sendiri. Mata gue rasanya udah berkaca-kaca dengar omongan Ilham. Gue langsung meluk sohib gue yang satu ini. Emang dia doang yang paling bijak. Gas. Gue beralih ke Bagas. Udahlah gue, gak usah dibahas lagi. Gue restuin lo sama anak gue juga bukan tanpa alasan kok. Gue punya alasan sendiri kenapa gue setujuin lo nikahin anak gue. Alasan yang kata lo rahasia itu kan? Gue gak bakal nanya apa alasan lo. Yang jelas makasih udah bikin Rara hadir ke dunia. Kata gue sembari merangkul bahu Bagas. Suasana udah mengharu biru. Tapi gue hampir babak belur karena bercanda lagi ke Bagas. Tahu gitu lo harusnya umur 12 tahun udah bikin anak gas. Biar gue gak kelamaan nunggu jodoh gue. Seperti yang bisa kalian duga, Bagas hampir ngekretekin jari-jari gue. Tapi ngomong-ngomong, si tuyul kemana dah? Gue perhatiin dari sudut ruangan ke sudut ruangan lain, tapi dia gak ada. Nah, kayaknya gue tahu nih bocah kemana. Gue nyamperin dia. Benar aja kan firasat gue. Dia lagi berdiri ngantri di makanan prasmanan buat para tamu. Buju buset, yang nikah siapa, yang ngantri di prasmanan siapa? Untung udah pada kelar nyalamin tamu. Menjelang malam yang makin larut, semua tamu undangan udah meninggalkan gedung resepsi pernikahan gue. Kebetulan gue nyewa salah satu gedung di kawasan Jakarta. Gue dapat info dari rumah katanya nyokap juga udah siuman. Tapi belum bisa langsung datang ke acara nikahan gue. Gue nengok Rara yang udah duduk kelelahan di bangku pelaminan sambil megangin kakinya yang lecet. Mau gimana lagi? Lagian bentar lagi kan bubar ini acara. Sakit, bisik gue. Rara ngangguk. Tapi gak apa-apa. Lecet dikit gak ngaruh. Rara nepuk dadanya sok kuat. Tahan dikit lagi ya. Lama juga gak apa-apa om. Tapi ada uang tambahan ya. Kurang asem. Apa-apa dijadiin duit. Curiga selama ini di mata dia gue itu ladang duit. Pantas nempel terus. Pas balik ke rumah orang tua gue, kirain gue tuh kakak gue udah ngomong sama nyokap kalau bukan Vita yang jadi istri gue. Mana muka nyokap cerah banget pas gue masuk ke kamar beliau. Tapi senyum itu pudar pas lihat siapa yang gue gandeng masuk. Nyokap yang lagi nyender di tempat tidurnya mencari-cari sosok menantu idamannya. Loh Go, Vita mana? Kok kamu malah sama anaknya Bagas ke kamar mama? Gue sama kakak gue lirik-lirikan. Dia keluar kamar biar gue yang ngomong sendiri ke nyokap. Gue ngehampirin nyokap. Nyalim tangan dia.
Rara yang gue kasih kode juga langsung ikutan salam tangan nyokap. Mah, gue raih tangan nyokap gue di saat gue duduk di ranjang. Rara berdiri di samping gue. Pernikahan kamu sama Vita lancar kan, Go? Dia balik kan ke acara akad kalian? Sebelum pingsan, nyokap emang udah keburu dengar kabar Vita yang kabur. Pernikahan Virgo lancar kok, Mah. Nyokap senyum lega dengar itu. Tapi tunggu sampai gue lanjutin omongan gue. Ngeri-ngeri sedep, bro. Tapi nikahnya bukan sama Vita, Mah. Dia pergi karena ada alasan lain yang gak bisa Virgo kasih tahu ke mama sekarang. Intinya, gue raih tangan Rara untuk menyelamatkan keluarga kita dari rasa malu. Aku mutusin buat nikahin Rara, Mah. Dengan harapan Mama gak perlu nanggung malu. Nyokap langsung lirik Rara. Dari kecil, nyokap udah kenal dia kok, karena sering gue ajak main ke rumah. Nyokap malah sayang juga. Tapi raut wajah nyokap pas tahu Rara yang jadi istri gue malah kayak gak seneng. Kok gak diskusiin sama mama dulu? Papa sama kakak kamu main setuju aja sih. Karena takut Rara yang masih polos tersinggung sama kata-kata nyokap, gue minta dia keluar dulu. Rah, kamu keluar dulu, Gi. Temuin papa sama mama kamu. Nanti gue susul. Oke Om Iko. Sepeninggalan Rara, gue sama nyokap masih bersih tegang soal keputusan gue. Batalin. Lah, gak bisa dong, Mah. Kan udah sah. Tapi bukan dia menantu yang mama mau. Mama juga terlanjur cerita ke orang-orang soal Vita. Kamu tahu sendiri Rara jauh beda sama dia. Mereka terlalu jomplang. Gak mungkin dong mama bawa dia ke arisan. Gue nunggu nyokap selesai nyerocos dulu baru buka suara pelan-pelan. Gue elus punggung tangan nyokap. Mah, ini bukan soal gengsi mama aja. Tapi akan lebih memalukan kalau teman-teman mama tahu calon istri Virgo kabur. Mau bilang apa mereka? Kok bisa calon istrinya kabur di hari H? Emang anak mama kenapa sampai ditinggal? Ya tapi Rara itu sama sekali gak cocok jadi istri kamu. Kamu dokter bedah, lah dia. Memang dia anak orang terpandang juga. Tapi kan attitude dan umurnya gak pantas untuk kamu. Mama tahu loh dia itu gak punya prestasi apa-apa. Cuma jago morotin duit kamu aja dari dulu. Bukan dia yang morotin. Emang aku yang jajanin kok. Lagian Bagas juga banyak duit. Ngapain anaknya morotin aku? Bukan itu intinya. Kamu apa lupa tujuan mama nyuruh kamu nikah untuk apa? Punya anak kok. Kasih mama cucu. Kakak kamu gak bisa punya keturunan. Lupa kamu. Kamu malah nikahin Rara yang jelas-jelas belum memungkinkan kasih kamu anak. Ya kan semua berproses, Mah. Halah. Runyam deh. Nyokap tetap aja gak mau terima walau gue kasih penjelasan. Alhasil, gue milih mundur dulu untuk sesaat biarin kepala nyokap lebih dingin. Gue keluar kamar. Di lantai bawah, Bagas, Saras, dan Rara masih nungguin gue. Om Igo? Rara ngelambain tangan ke gue yang baru turun tangga. Gue cuma senyum doang. Pikiran gue mumet. Yang gue kira udah nemu jalan keluar malah nambah masalah baru. Mana gue kepikiran kalau nyokap bakal menentang. Om Iko, mamanya gimana? Udah sehat? Lumayan, Rah. Oh, GWS deh buat mamanya, Om. Kalau gitu, Rara mau balik ya sama papa mama. Ngantuk banget capek juga. Rara mengapit lengan orang tuanya. Oke, hati-hati ya. Makasih buat hari ini. Kalau bukan karena kalian, gue gak tahu lagi gimana nasib pernikahan gue. Iya, Go. Raranya aku bawa pulang ya. Saras pamit ke gue. Rara juga udah kelihatan ngantuk pol. Tapi sebelum mereka keluar dari pintu rumah gue, dari lantai atas terdengar suara nyokap yang menginterupsi. Tunggu.
Mau kemana istri kamu? Sontak kita semua noleh ke lantai atas. Nyokap turun ke bawah dibantu sama kakak ipar gue. Nyokap sekarang berdiri di depan kita. Dia sinisin Rara. Mau kemana kamu? Mau pulang. Rara capek berdiri sama nyalamin orang. Jawab Rara begitu lugu. Gak peka kalau nyokap gue mode marah. Mah, udah malam. Biarin Rara balik dulu. Lagian bajunya gak ada di rumah kita, ya. Virgo, diam kamu. Udah cukup kamu bikin mama kecewa hari ini. Maaf, tapi Rara mau pulang. Besok Rara mau sekolah juga. Tambah Rara. Dia terus terang. Sekolah? Nyokap menyunggingkan senyum sinis ke gue. Tuh kan, dia aja masih sekolah. Sengaja nyokap ngomong begitu buat kasih penekanan ke gue. Ma, udah tuh. Yang penting kan Virgo udah nikah. Itu maunya mama kan? Ya tapi mama juga mau nimang cucu go. Kamu tinggi-tinggi sekolah dokter tapi otaknya kemana sih? Buat apa kamu nikah kalau kamu gak punya keturunan? Omongan nyokap bikin gue gak enak setengah mampus ke Bagas dan Saras. Apalagi mereka dengar langsung nyokap gue pengen cucu. Bagas yang dari tadi tetap tenang akhirnya membuka suara. Tanpa mengurangi rasa sopan, Bagas pamit ke kita. Tante, maaf memutus obrolan, tapi saya dan keluarga harus segera pulang. Ini sudah terlalu larut. Mungkin masalah Tante dan Virgo bisa diselesaikan lebih dulu sebelum menahan putri saya tinggal di sini. Bagas bersikap tegas. Dia nggak mau anaknya tinggal di sini dulu. Gue nggak keberatan sama sekali dengan itu kok. Nah, masalahnya nyokap yang nggak terima. Dia narik tangan Rara. Gak bisa. Rara ini kan sudah jadi istri putra saya. Ya berarti dia harus ikut suaminya. Sebagai orang tua, kalian sudah lepas tanggung jawab. Istri kakaknya Virgo aja tinggal di sini ngikut suaminya kan? Nyokap minta dukungan ke kakak ipar gue. Iya mah. Rara udah gak bisa tenang lagi. Mukanya udah cemberut ngeliatin gue. Seolah lagi minta dibelain. Ma, jangan gitu dong. Rara juga pasti tinggal sama aku kok. Cuma ya gak sekarang. Dia juga perlu adaptasi. Belain aja terus. Belum sehari nikah kamu lebih bela istri kamu. Ma, ikut aku bentar. Gue narik tangan mama buat menepi ke tempat lain. Ngasih nyokap pengertian. Pas gue balik lagi, Bagas sama Rara lagi ngobrol pelan-pelan. Gak lama, Bagas ngomong ke kita. Baik, anak saya akan tinggal sama Virgo. Saya sudah berdiskusi dan anak saya setuju. Gue tahu banget Bagas pas ngomong ini keberatan. Kelihatan dari ekspresinya. Mungkin lebih ke gak mau cari ribut aja. Saras mengangguk lemah sambil berusaha tetap mengulas senyumannya. Aduh, semua gara-gara gue ini. Gue gak tahu gimana lagi minta maaf ke mereka berdua. Ra, kamu ikut suami kamu ya? Jangan nakal ya sayang. Saras mengecup kening Rara. Sebelum pergi juga Bagas meluk erat Rara. Bye-bye, love you. Seru Rara sambil memberikan kiss bye ke Saras dan Bagas. Seperti yang selalu ia lakukan saat kecil. Setelah melepas putri mereka, Bagas keluar dari rumah gue. Dengan canggung, gue ngajak Rara buat naik ke lantai atas di mana kamar gue berada. Biar udah kenal sedari kecil, tetap aja gue ada rasa canggung. Bayangin aja deh, gimana capeknya konflik hidup gue dalam satu hari. Udahlah ditinggal nikah sama calon istri, nyokap bangun-bangun nyalahin gue. Lah ini mau rebahan aja mesti dicobai sama temen sendiri. Mungkin Bagas beneran nekat mau tidur bareng di kamar gue kalau aja Rara gak ikut bela gue. Bagas sudah tantrum karena gak bisa tenang anaknya sekamar sama gue. Padahal udah gue kasih tahu gak bakal terjadi apa-apa. Gas, elah lo balik buruan.
Tadinya gue udah mau keluar dari komplek rumah lo. Tapi pas inget tabiat lo yang astagfirullah itu, gue putar balik. Gak bakal bisa tidur gue. Kalau lo sekhawatir itu, kenapa gak sekalian aja kita tidur bertiga? Sok atuh, masuk. Gue buka pintu kamar lebar-lebar. Bukannya masuk, Bagas terdiam, kicep. Rara ikut nongol di belakang gue. Loh, papa kok ada di sini? Kamu baik-baik aja kan, Ra? Baju kamu, Bagas sampai ngecek pakaian Rara. Masih kepake semua lah, Gas. Bagas menghembus nafas plong. Papa kok belum pulang? Papa khawatir sama kamu. Tahu sendiri dari kecil kamu gak bisa pisah lama-lama dari papa. Ah, enggak tuh. Dulu papa pas kerja keluar kota, Rara bisa ditinggal di rumah seminggu sama Om Iko. Ya itu kan dulu Rara masih kecil. Kalau sekarang kamu itu udah gede. Natap kuenya biasa aja, Gas. Berasa tersangka gue. Tegur gue karena tatapan Bagas pas ngomong gitu seakan gue berbahaya. Sorry, gue cuma mau mastiin anak gue baik-baik aja. Dan lo, Bagas ngasih gue penegasan. Jangan berani lo sentuh-sentuh anak gue, bahkan kalau itu pun megang-megang tipis. Gak boleh. Gue menggaruk leher. Iye. Ada lagi gak pesan lo sebelum pergi? Satu lagi. Lo jangan sampai bikin anak gue terluka. Kabarin kalau ada apa-apa. Gue harus jadi orang pertama yang tahu. Paham lo? Iya, Om Iko paham, Pak. Papa tuh ya. Malah Rara yang nyautin. Mungkin karena dia capek sama nasihat Bagas. Ya udah kalau gitu papa pergi dulu ya. Kamu beneran papa tinggal nih? Iya papa Bagas. Bagas memegang pipi Rara. Besok pagi papa telepon ya. Sebelum cabut, Bagas naruh jempolnya di leher seolah ngasih isyarat mau gorok leher gue kalau ada apa-apa. Gue ngangkat jempol gue sebagai balasan semua bakal aman terkendali. Masalah Bagas kelar. Gue ngajak Rara buat balik lagi ke kamar. Tanpa ingin terasa canggung walau status sudah berubah. Gue ngajak dia ngobrol. Tepatnya sih ngeledek kayak biasa. Rah, mandi dulu Gih. Gue jepit di hidung gue. Bau asem gitu loh. Rara yang udah tidur tengkurap di kasur gue seketika duduk. Rambutnya yang habis disenggol tadi jadi acak-acakan kaku. Gak mau Om. Udah malam. Mau tidur Rara. Besok aja mandinya. Om mending ke kamar yang lain aja Gih. Sana bobo. Bye Om Iko yang baik hati dan tidak sombong. Malah diusir gue. Gue emang udah janjiin mau tidur di kamar terpisah sih. Tapi gak secepat ini juga. Gimana kalau keluarga gue belum pada tidur? Gue ngambil selimut gue berhubung di kamar tamu gak tersedia selimut. Tapi baru buka pintu, gue langsung tutup lagi karena ada bokap yang lewat. Kenapa Om Iko? Gue naruh terlunjuk di bibir. Sst, ada orang. Ya terus gimana dong? Rara mau tidur tahu. Ya udah tidur aja sih. Gue juga gak bakal ngapa-ngapain lo, Rah. Takut banget lo diapa-apain Om Iko. Pas dia ngomong gitu, gue pengen nimpuk pakai bantal guling. Rah, melihat situasi dan kondisi yang ada, kayaknya malam ini kita terpaksa harus tidur bareng deh. Mata Haira langsung membulat tak ketinggalan mulutnya yang ikutan nganga. Serius? Kita tidur bareng? Oh no, Agus takut di unboxing Om. Bekicot gunung, gak ada yang mau ngapa-ngapain lo juga, kata gue. Dengan santai gue suruh dia geser biar gue bisa tidur di sisi ranjang lain. Kenapa lagi, Rah? Itu baju kebaya gak mau dilepas. Bisa dilepas enggak? Kalau enggak, Rara menutupi dadanya dengan bantal. Gini nih, kalau nikah sama bocah, pikiran masih bocah. Siapa juga yang mau tidurin dia? Kan udah gue bilang,
Dia tuh bukan tipe cewek gue. Gak bisa bikin gue nafsu. Badannya aja kayak tokek kejepit pintu. Om mau ngapain? Maksud gue, ntar kalau susah biar gue minta bantuin kakak ipar. Lo kecil-kecil pikirannya jorok ya. Gue aduin lo ke bapak lo. Gak boleh gitu om. Permasalahan rumah tangga gak boleh diumbar ke orang tua. Kata Rara sok bijak. Gue memijat kening gue yang udah puyeng liat tingkah Rara. Masalahnya, gue tiap gerak dikit, dia auto posisi siaga kayak mau nampol. Rara, gini ya, gue jelasin. Kita cuma bobo bareng, bukan bobo dalam artian yang lain. Ngomong-ngomong, kamar yang AC-nya udah dingin aja jadi berasa panas sejak kehadiran Rara. Gue bukalah kemeja gue. Gue mau mandi soalnya. Mau semalam apapun gue gak bakal bisa tidur kalau belum mandi. Ih, om mau ngapain pakai acara buka baju? Mau minta jatah sama Rara ya? Gak boleh om, kata papa Haira masih kecil. Rara udah teriak histeris bikin kuping gue pengang. Gue melirik body dia yang gak seberapa itu. Idih, gak tertarik juga, kecil gitu kok, ledek gue. Ye, kata papa ya jangan suka lihat apa yang ada di luar. Itu namanya body swimming. Shaming Ra, larat gue. Gue melempar kemeja gue ke muka Rara yang ngatain gue mesum, tapi melek juga perhatiin badan gue. Tuyul, jangan ngaco, tidur cepet. Besok kan lo harus keliling komplek nyariin uang warga. Gue masuk ke kamar mandi. Senyum di bibir gue gak tertahan. Lucu juga punya istri kayak Rara. Besok nyari bahan apa lagi ya buat ngeledek dia. Auto awet muda gue. Rasanya seger bener kalau habis mandi. Gue sengaja cuma pakai handuk buat nutupin bagian bawah gue. Soalnya gue pikir si Tuyul udah tidur. Lagian biasanya juga gue gini dan gak mikir kemana-mana. Gue pergi ke lemari pakaian buat ganti make baju. Widih, Om Igo ternyata badannya kotak-kotak ya. Kiu-kiu. Gue kaget pas noleh ke kasur. Rara udah duduk di sana sambil makan cemilan. Bikin celana yang gue pegang jatuh ke lantai. Untung handuk gue gak ikut jatuh. Coba kalau jatuh. Wah, udah jadi tontonan gratis buat si Tuyul. Mana liatin badan gue menghayati banget. Berasa nonton bioskop kali dia liatin badan gue sambil ngunyah cemilan. Buset deh bocah. Lo kira gue cowok apaan Ra lo tontonin gitu? Hehe, gak sengaja om. Siapa suruh keluar mandi gak pakai baju? Ayolah bocah, dibilang tidur ya tidur. Masih juga melek. Cek, mana ngemil di atas kasur lagi. Entar disemutin baru nyahok lo Rah. Tapi namanya Rara emang kepala batu. Gak mau dengerin. Gue lihat remahan cemilan yang rontok ke kasur. Pantas Bagas suka stres. Tiap nongkrong yang keluhin ya anaknya yang susah dibilangin. Curhatan Bagas terakhir kali katanya Rara ketahuan bocorin kunci jawaban ulangan satu angkatan. Bocahnya bandel banget. Habis ngoceh gue balik ke kamar mandi buat ganti pakaian. Lucu juga. Padahal biasanya gue kadang nek di kamar gue. Tapi sekarang gue gak bisa sebebas itu. Gue kembali setelah memakai celana pendek selutut dipadu kaos oblong. Rah, lo gak mandi nih beneran? Jorok bener buset anaknya Bagas. Rara udah nutupin badannya pakai selimut gue. Gue deketin dia. Rah, udah tidur ya? Udah tidur om, udah mimpi malah. Jawabnya yang membelakangi badan gue. Kalau tidur kenapa lo bisa jawab poneng? Pakai fitur aplikasi tambahan om, jadinya biar tidur tetap bisa nyahutin orang. Fitur apaan? Lo masih nyadar gitu? Gue ketawa dikit. Rah, apaan lagi om? Gue tersenyum tipis. Gimanapun gue harus ngomong ini ke Rara. Makasih ya mau jadi istri gue. Maaf, Rara jadi seorang istri di umur semuda ini. Sesuai janji, Rara kalau mau apapun tinggal bilang. Insya Allah om sanggupin. Rara membuka selimut yang menutupi tubuh kecilnya, kemudian membalikkan badan ke arah gue.
Formal amat om bahasanya. Kenapa minta maaf sih om? Lebaran juga masih jauh. Pakai nanya lagi kenapa gue minta maaf. Ya maaf, karena om kamu jadi istri orang, padahal masih SMA. Ya bagus om kalau Rara jadi istri orang. Kalau jadi istri siluman nanti papa yang semaput. Dia malah ketawa ngakak di sesi pembicaraan serius kita. Tapi yang gue suka dari Rara yaitu, dia nggak terlalu ambil serius segala sesuatu. Enjoy banget bocahnya. Tawanya terhenti. Dia masang muka sok serius tapi tetap lucu di mata gue. Om, malah enak tahu jadi istri om. Mau tahu kenapa? Pertama, Rara artinya udah laku, gak jomblo lagi. Kedua, Rara beruntung bisa punya suami yang kenal baik sama Rara dari kecil. Nah, yang ketiga, ini nih yang paling penting. Ucap Haira begitu bersemangat. Apa emangnya? Yang pasti, kalau nikah sama Om Iko, ada yang jajanin. Kalau sama mama dan papa nggak boleh boros-boros. Hahaha, kapan lagi kan mau ini mau itu tinggal tunjuk. Dari kecil tuh Om royal banget deh. Curiga emang udah ada rencana mau nikahin Rara ya? Dengan pedenya Rara ngedip-ngedipin mata. Gue auto ngusap muka dia pakai tangan biar dia berhenti kedip. Tapi seriusan, Rara nggak kepaksa nih. Enggak tuh, malah ikhlas lahir batin. Tahu nggak kenapa? Rara memajukan wajahnya sampai ngebuat gue mundurin badan. Bukan apa-apa, dia terlalu dekat. Karena seumur hidup itu terlalu lama om. Makanya Rara mutusin buat nikah sama Om Iko deh. Oh, jadi intinya Rara ingin menghabiskan hidup bersama ya? Bilang dong dari awal, goda gue. Tapi jawaban Rara selanjutnya di luar ekspektasi gue. Salah tahu. Coba pahami kata-kata Rara deh. Seumur hidup itu lama untuk menikah. Makanya itu Rara milih Om Iko yang banyak duitnya. Soalnya hidup gue udah gak lama. Gitu maksud lo. Di tengah obrolan gue baru connect. Rara ngakak kenceng. Puas bener kayaknya ngetawain gue. Gue kepret juga loh. Usia kayak gue gini bukan tua. Tapi laki-laki matang. Kematangan kali om. Hahaha. Bajigur emang lo. Rara balik rebahan. Gue gak bisa tinggal diem sebelum dia ganti kebayanya. Jorok banget gak ganti baju. Gue pergi ngambilin dia baju gue yang sekiranya bisa dia pakai. Rah, minimal cuci muka sama sikat gigi dulu deh. Jangan males gitu. Entar om. Om habis nikah jadi bawel kayak papa. Bukannya gitu, tapi emang gue begini. Lah, sama aja. Gue tarik tangan dia, terus dorong pundak dia ke kamar mandi. Sikat gigi sama handuk baru juga gue udah siapin. Selama dia di kamar mandi pun, gue juga nungguin di depan pintu. Ngeri anak orang ketiduran di dalam sana. Gak boleh sampai lecet kan? Ntar gue yang habis sama Bagas. Rah, udah belum? Iya, ini bentar lagi kok. Rara keluar dari sana. Handuknya dia taruh di pundak. Emang gak mandi, cuma cuci muka gosok gigi. Baju lama gue yang kecilan juga pas di badan dia. Ya udah sana tidur. Gue ambil handuk dia buat dijemur. Rara juga gak langsung tidur. Dia masih duduk ngelamun di tempat tidur. Gue yang baru sadar sesuatu langsung pergi buka laci. Rah, sini coba kakinya yang lecet. Gue datang jongkok di sebelah ranjang. Tanpa izin Rara, gue megang kaki dia terus taruh di atas lutut gue. Gue olesin salep di tumit dia yang lecet sembari niup-niup biar enakan. Sepatunya kesempitan di Rara ya. Kasian, pasti gak bisa pakai yang hak tinggi. Gue berbicara sendiri. Harusnya Rara bilang kalau kesakitan, kan bisa dicariin sepatu yang lebih nyaman. Gak mau repotin, lagian Om Iko lagi stres juga. Lain kali bilang aja. Ngomong-ngomong, gue jadi inget insiden kenakalan lo pas bocil. Gue geleng-geleng kepala. Lo nekat manjat jambu air tetangga. Kaki lo kan kegores di mana-mana ya. Lucu juga kalau diinget-inget.
Mana gue juga yang ngobatin karena lo ketakutan diamuk Bagas. Rara cuma diem. Gue yang penasaran mengangkat wajah dan mendapati Rara yang tatapannya terpaku ke gue. Tunggu. Gak mungkin kan ini kayak yang gue pikirin? Rah, gue nurunin kaki dia ke lantai. Om kenapa sih dari kecil paling peduli sama Rara? Om Ilham sama Om Damar gak gitu? Om inget gak waktu Rara kejepit jendela di SD dulu karena kenakalan Rara sendiri? Bukan papa yang datang, tapi malah Om Igo. Mana sampai gendong Rara pulang. Kenapa ya Om? Kenapa? Mata gue melirik ke arah lain. Kenapa ya? Gue juga gak tahu kenapa diri gue yang brengsek ke cewek pada masa itu malah paling sayang ke Rara. Ya refleks aja Ra. Lo kan anak temen gue tuh. Wajar gak sih gue lakuin itu? Wajar sih. Tapi harusnya Om Damar sama Om Ilham juga gitu ya. Jangan cuma Om. Lah, kalau mereka mah gue kurang tahu deh Ra. Kenapa sih tiba-tiba nanyain itu? Rara menggeleng. Gak apa-apa. Mau tidur ngantuk. Tidur beneran lo ya. Awas lo ngomong doang dari tadi. Gue nutup salep. Rara tidur belakangin gue. Begitupun gue. Tapi percayalah, tidur gue gak ada nyenyaknya pisan. Gimana gak coba? Tiap 1 jam sekali ada aja telepon masuk dari Bagas. Hah? Halo? Kenapa? Jawab gue setengah sadar. Ini udah telepon keempat nih. Anak gue gimana? Udah tidur? Iya aman. Udah ngorok. 1 jam kemudian, dia telepon lagi. Kampret, apaan lagi? Lo mau main catur gak sama gue? Kalau mau gue OTW ke sana. Ini udah jam 3 subuh gas. Lo mau sekalian gue buatin link Zoom meeting gak? Biar bisa mantau gue dari sana. Jawab gue saking gregetnya. Bagas matiin telepon. Habis itu, gue silent handphone gue. Bodo amat deh, gue cuma mau tidur tenang. Kata orang punya mertua itu gak enak. Tapi trust me, kalau teman lo yang jadi mertua lo sendiri, itu kelipatannya bro. Gue kebangun padahal baru tidur setengah jam yang lalu. Enggak, kali ini bukan karena kelakuan Bagas lagi. Gue emang harus bangun sekarang. Tangan gue menjangkau handphone yang gue geletakin di lantai saking kesalnya sama Bagas. Jam udah menunjukkan waktu sholat subuh. Biar hidup gue suka belok sana sini, gue berusaha untuk gak melewatkan kewajiban agama gue. Bukan cuma karena dibiasakan sama keluarga gue, tapi lebih ke gue sadar hidup gue pas muda dulu gak benar. Ya kali sholat doang gue skip juga. Apa gak masuk neraka jalur undangan VIP gue? Omongan Saras juga selalu gue inget. Dia titip pesan, biar gue nuntun anaknya ke jalan yang benar di saat jalan gue sendiri tersesat. Udah saatnya sholat subuh. Gue menepuk-nepuk punggung Rara yang udah nempel kayak lem Cina di badan gue. Perasaan semalam ada yang jerit-jerit takut diapa-apain. Gue tersenyum iseng. Asik kali ya, kalau gue fotoin terus kirim ke Bagas. Kebayang gimana cemburunya dia. Tapi pas kamera gue belum sempat ngambil foto, Rara malah ngedusel-duselin wajahnya di dada gue. Gue auto diem. Apa-apaan nih? Inget gue. Sayangi nyawa lu. Ingat, nih bocah masih ingusan selera lu bukan dia. Tapi puji syukur gue panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, si tuyul ini kalau tidur gak gerasa gerusuk. Saking antengnya, gue pikir dia udah koit apa gimana gitu. Soalnya gue gak menemukan pergerakan tanda-tanda makhluk hidup selama dia tidur. Pas bangun tahu-tahu dia udah nempel aja ke gue. Perlahan gue melepaskan pelukan tangan Rara dari badan gue. Kakinya yang ada di paha gue juga gue singkirin. Gue dijadiin guling sama dia. Berhasil meloloskan diri, gue meregangkan tangan gue. Gue coba panggil nama dia, tapi dianya kebo banget.
Karena itu gue iseng jepit hidung dia pakai tangan. Rara auto megap-megap. Gue kira dia bakal bangun pakai cara ini. Rara malah nafas lewat mulut. Mana seumur hidup itu lama banget. Paham kan? Ra, bangun atuh, udah pagi. Sholat subuh dulu yuk. Bentar dulu. Rara masih beli kerak telur di Hongkong nih. Pedagangnya rese banget, masa gak mau ditawar? Cek. Hongkong bapak lo, ngimpi nyampe kejauhan amat. Di Tanah Abang juga banyak yang jual kerak telur. Bangun gak, Ra? Kalau bangun, ntar gue langsung transferin 1 juta. Gak perlu acara bujuk-bujuk lagi. Rara auto duduk. Matanya gak kelihatan ngantuk sama sekali tuh. Giliran duit aja seger lu. Buruan wudhu. Rara ngucek matanya. Dia tiba-tiba merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Apalagi nih? Om Igo gendong ke kamar mandi dong. Kaki Rara pegel. Kemarin malam berdiri seharian sih. Nada suaranya dibikin-bikin menyedihkan. Bukannya iba malah pengen gue getok. Meski begitu, gue gak kesal sama dia. Mau gak mau gue gendong dia beneran. Ya udah, sini digendong. Rara langsung melingkarkan kedua tangannya di leher gue. Sementara kedua kakinya ngapit badan gue. Gue gendong dia dari arah depan ala ibu koala. Sampai di kamar mandi, gue nurunin badan kecil dia. Anehnya lagi, dia udah di kamar mandi tapi malah bengong gitu aja di depan wastafel. Ra, ngelamun. Dia gak nyahut. Karenanya gue nampung air di tangan gue buat basuh muka dia. Minimal dia segeran habis itu. Ih, dingin tahu. Ya habis ngelamun mulu. Heran, perasaan yang nanggung biaya pernikahan gue. Tapi lu yang kelihatan banyak pengeluaran. Rara memonyongkan bibirnya ngeledek gue. Ya udah, sikat gigi terus wudhu ya. Om, sikat gigi Rara yang mana? Oh no, yang Minion. Gue menunjuk ke sikat gigi yang ada di sebelah sikat gigi gue. Gue emang sengaja beliin yang ada motif Minion. Minion dan Rara adalah perpaduan yang pas. Tapi bukannya senang, dia malah protes. Kayak anak kecil aja, Om. Besok-besok beliin yang motif Spider-Man aja. Lah, sama aja dong. Gantungan kunci bener-bener lo ya. Rara nyengir. Sambil sikat gigi dia ngelirik gue di cermin. Ngasih kode lewat tangannya biar gue pergi. Sedangkan gue memakai waktu ini untuk wudhu. Gantian sama Rara. Gue udah siap dengan sarung yang gue pakai. Sementara Rara juga udah pakai mukena warna kuning yang emang sengaja gue beliin buat dia dulu pas datang nginep di sini. Mana lucu banget lagi kayak pisang berjalan, tau gak lo? Kenapa Om? Kok liatin Rara gitu banget? Emang Rara cantik banget ya? Sampai Om ngeliatinnya gitu banget. Naksir bilang Om. Bajigur. Dengan percaya dirinya bocah tuyul ini ngira gue demen. Karena ikatan mukena dia belum benar, gue bantu iketin. Habis itu dia berdiri di belakang gue. Gue jadi imam untuk pertama kalinya. Selesai sholat, gue main berdiri aja. Lupa kalau udah punya istri. Rara salim tangan gue. Mana sengaja dilamain. Buru gak? Hihi. Ra, habis ini turun ke dapur Gih. Bantuin mama masak sarapan pagi. Gak usah terlalu kerja berat. Cuma buat cari muka aja ke mama. Rara yang lagi lipat mukenanya sampai berhenti. Hah? Masak? Bantuin mama Omigo gitu? Gak mau ah. Tahu gak pas masak air aja Rara hampir bikin rumah kebakaran. Turun dulu aja makanya. Kadara juga ada di bawah. Gue bukannya mau nyuruh-nyuruh lo kerja berat ya Ra. Ini sebatas formalitas saja buat ambil hati mama. Lagian udah menjadi kebiasaan di keluarga gue. Walaupun punya pembantu, seorang wanita tetaplah harus melakukan tugasnya sebagai seorang wanita. Ya kayak gini nih, bikin sarapan buat suami. Sebenarnya gue kurang setuju Rara ikutan juga. Tapi ya balik lagi ke tujuan awal. Luluhin hati nyokap dulu.
buktiin kalau Rara gak seburuk yang dia kira. Rara langsung mesem-mesem mukanya. Mulutnya udah dimonyong-monyongin. Gak bisa masak, Om. Masak air aja suka gosong kok. Rara bantu doa aja ya, Om. Kalau bantu doa doang mah, sekalian aja kita doa barengan di depan kompor. Orang lagi masak, kita bagian aminin. Mau begitu? Ide bagus, Om. Setelah gue bujuk, lebih tepatnya gue sogok pakai iming-iming nambahin uang jajan dia mau juga turun ke dapur bantuin nyokap. Hai Rapov. Rasanya mager banget harus turun ke dapur bantuin mamanya Om Iko. Cuma ya mau gimana lagi, semua demi uang jajan. Karena kalau perut kenyang itu yang utama buat gue. Gue ke dapur, di sana udah ada mama mertua gue. Ada Kak Dara juga. Mereka udah sibuk dengan tugas masing-masing. Mama mertua gue udah motong-motong daun bawang sedangkan Kak Dara bagian potong kentang dan wortel. Lah gue mau ngapain? Mungkin saking sibuknya, mereka nggak ngeh kalau gue udah berdiri di dapur. Alhasil, gue yang gabut malah ngantuk lagi. Gue nyender di kulkas terus nguap lebar-lebar. Dan timingnya pas banget mama mertua gue nengok. Dasar anak perawan. Pagi-pagi bukannya bantuin orang malah enak-enakan nguap. Cek, mimpi apa aku punya menantu kayak gini? Mama mertua gue langsung nyindir gue. Sakit sih, tapi gak berdarah. Maaf Nek, kalau gitu ada yang bisa Rara bantu? Tanya gue sesopan mungkin. Apa? Kamu tadi panggil saya apa? Nenek, sejak kapan saya punya cucu? Gak ada sopan santunnya kamu. Duh, selama ini gue manggil anaknya Om. Ya otomatis gue manggil dia nenek dong. Salah lagi nih. Iya sih gue udah nikah sama anaknya. Tapi gak enak juga langsung manggil mama. Kayak kurang cocok di telinga. Maaf Ma, Rara keceplosan. Gue coba untuk panggil mama. Siapa tahu ini panggilan yang benar. Sini Ma, biar Rara yang potong daun bawangnya. Gue bermaksud ambil alih kerjaan beliau. Potong bawang doang sih, gue masih bisa. Baru aja gue mau potong itu daun bawang, mama mertua gue langsung rebut pisau dari gue. Gak usah, mending kamu ke belakang, bersihin ikan. Keluarin isi perutnya terus sisikin. Titah mama mertua gue yang bikin gue bergidik ngeri. Bukan karena gue jijik apa gimana megang ikan. Gue sama sekali gak jijikan orangnya. Cuma ya, masa sih gue diperlakukan kayak babu di rumah suami gue sendiri? Mana pas gue digituin pembantu juga nontonin gue. Malu. Padahal pas kecil Om Virgo bilang bakalan jadiin gue ratunya. Bullshit lo Om. Karena gak mau bikin mertua gue makin ngamuk, gue langsung aja bersihin ikan. Gue keluarin isi perutnya. Gue sisikin, sampai sisiknya nempel di muka sama rambut gue. Gak masalah, yang penting kelar. Gue mau ke sekolah soalnya. Dan kalian tahu, parahnya lagi, ternyata mertua gue itu kayak sengaja ngerjain gue. Kalian tahu gak? Ikan yang gue sisikin ternyata gak dimasak. Malah dikasihin ke kucing liar yang ada di depan rumah. Itu belum kelar. Masih ada yang lebih parah. Pas gue baru kelar sisikin ikan di belakang, badan gue udah bau amis. Udah penuh sisik. Gue udah dekil, mereka malah enak-enakan sarapan di meja makan. Lah, gue gimana ini nasibnya? Virgo Pov. Setelah mandi dan berpakaian rapi, gue turun ke bawah buat sarapan. Tapi gue gak menemukan Rara yang ikutan duduk bareng yang lain. Aneh dong. Loh, Rara mana mah? Tanya gue ke nyokap yang udah makan di meja makan. Seinget gue tadi, Rara ikut bantuin nyokap masak. Nyokap gue mengangkat kedua bahunya. Gak tahu, gak peduli juga. Mah, di saat suara gue mulai meninggi, bokap nyenggol kaki gue sebagai kode biar gue gak ngelawan. Gue menoleh ke arah Kak Dara, meminta penjelasan. Kak, Rara di mana ya? Di belakang, tadi lagi bersihin ikan. Harusnya sih udah selesai ya. Mungkin ngerjain yang lain.
terangkat Dara dengan santainya. Wah, gila sih ini. Mana pas yang lain lagi makan enak di meja makan, istri gue malah kayak pembantu di belakang. Gue langsung naruh sendok gue di piring, terus pergi ke belakang nyari keberadaan Rara. Mbak, Rara mana ya? Tanya gue ke pembantu soalnya gak menemukan keberadaan Rara. Ada tuh di bawah meja, Mas. Gue ngintip ke bawah meja yang ada di dapur. Astaga, padahal gue udah panik gak karuan, ternyata Rara lagi makan lesehan di dekat kaki meja. Rara? Kenapa, Om? Pakai nanya lagi kenapa? Kamu ngapain di sini? Ngaduk semen. Ya lagi makan lah, sahutnya sambil makan tempe goreng sama sambal terasi dengan tangan. Kok makan di sini sih? Tanya gue prihatin. Tadinya mau makan di depan gedung DPR juga kejauhan, Om. Serius, Ra? Ayo berdiri, kita makan sama-sama di meja makan. Emang kenapa sih? Mau di sana mau di sini, kan sama aja. Yang penting makan, Om. Gak gitu, Ra. Cuma gue gak enak aja ntar sama papa lo. Masa anaknya kayak pembantu di rumah suaminya sendiri? Gue berusaha menjelaskan sambil ikutan duduk di lantai sama dia. Tapi dia emang batu. Bukannya dengerin gue, dia malah nambah nasi, tempe, tahu sama sambal terasi. Om mau nggak? Enak tahu ini. Mama suka masakin Rara di rumah. Tahu sendiri selera mama tuh kampung banget. Beda sama papa yang lidahnya Eropa. Ra, jangan gitu ah. Ayo ke meja. Coba Om. Dia tetap nyodorin tempe ke mulut gue. Awalnya gue gak mau, tapi karena terdesak, gue kunyah juga akhirnya. Om tahu gak, enak atau enggaknya makanan itu bukan di mana kita makan atau seberapa mahal makanan kita. Mulai deh nih bocah kerasukan arwah sok bijak. Emang iya, ledek gue pakai bahasa dan nada anak alay. Iya, balas Rara lebih alay lagi. Enaknya makan itu tergantung sama siapa kita makan. Kalau sama orang yang kita sayang, pasti rasanya lebih nikmat. Gitu. Gue ngangguk-nganggukin kepala ngeledek. Kalau makan sama gue, rasa makanan lo gimana selama ini? Enak. Enak lah. Berarti lo sayang sama gue ya, Ra? Mendengar candaan gue, Rara langsung keselak makanan. Dia sampai terbatuk-batuk. Sayang lah. Sayang banget. Apalagi duit Om Igo. Bah. Dasar emang. Dia tuh UUD banget. Ujung-ujungnya duit. Niat gue emang cuma bercanda. Tapi kenapa harus ngerasa sedikit kecewa ya? Pas dia jawabannya gak sesuai yang gue harapkan. Setan dalam diri gue berbisik. Loh, memangnya jawaban apa yang Anda harapkan? Rara bilang sayang banget gitu.